Hai, welcome back to my channel. Balik lagi, jumpa dengan Maya di sini. Teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Amin. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ada yang ketinggalan semua info terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Video ini adalah part 2 dari video One Day Tour to Singapura yang kemarin sudah aku upload sebelumnya ya. Nah, jadi kalau sebelumnya itu aku udah ke Jewel, udah ke Gardens by the Bay, udah ke Merlion, serta juga udah ngeliat nih hotel bintang 5 yang keren banget, yaitu Hotel Marina Bay Sands Singapura. Lalu udah makan siang dan juga udah belanja-belanja murce di Bugis Street. Ya nggak murce-murce banget sebetulnya ya. Karena kan kita harus mengkurskan dia ke Indonesia dulu. Walaupun memang kalau untuk mata uang Singapurnya atau dolar Singapurnya ya hitungannya lumayan murah gitu ya. Jadi ya tetap jangan kalap-kalap banget gitu. Kalau misalkan ada harganya ya cuma sekian dolar gitu. Kita mikirnya cuma segitu, tapi kita harus kaliin ke kursnya yaitu sekitar 11 ribuan lebih ya. Jadi teman-teman harus kalkulate atau kalkulasi dengan benar. Supaya nanti kalau balik ke Indonesia nggak shock ngeliatin total pengeluarannya ya ketika kita belanja di Bugis Street. Oke teman-teman, ini udah lanjut ya perjalanan dari Bugis Street. Kita mau keliling-keliling dulu nih sebentar. Nah ini kita bisa lihat kalau kita tuh akan muter di beberapa tempat yang sama ya. Kayak tadi balik lagi ngelihat Gardens by the Bay. Itu karena memang Singapura kan sebetulnya tidak terlalu besar ya. Jadi kita tidak menghabiskan waktu yang terlalu lama-lama banget lah kalau kita memang memutar-mutar di Singapura. Tapi kalau tidak masuk ke dalam tempat wisatanya ya maksud aku. Oke, ini kita mau lanjut nih teman-teman ke perjalanan yang berikutnya. Perjalanan berikutnya ini akan menuju ke Universal Studio. Tidak membutuhkan waktu yang lama, ini kita sudah sampai di lokasinya. Nah ini memang luas banget ya teman-teman, karena kan dia memang tempat wisata yang cukup besar. Kita tidak akan masuk ke dalam Universal Studio-nya ya, karena memang harganya itu kan cukup mahal. Jadi kalau mau masuk itu sekitar 900 ribuan lebih, tapi nggak nyampe 1 juta sih. Itu adalah tiket per orang. Nah lokasinya ini sendiri Universal Studio ada di Resort World Sentosa. Nah inilah ya teman-teman ikon dari Universal Studio, yaitu adalah bola dunia yang dia itu berputar dan akan ada tulisannya Universal. Seperti yang aku infokan kemarin di video aku yang pertama untuk part 1 One Day Tour to Singapura, untuk tiket dari One Day Tour ini sendiri adalah 1.350.000 per orang teman-teman. Jadi memang kalau mau masuk ke dalam Universal itu tentu saja tidak mengcover biayanya ya, nggak cukup kan. Karena 1.350.000 itu udah termasuk dengan tiket ferry dari Batam ke Singapura dan itu PP atau pulang pergi. Udah termasuk bis juga selama kita ada di Singapura dan juga sudah termasuk dengan makan siang serta jasa dari 1 orang guide travel. Nah, jadi yang bisa dilakukan adalah kita hanya berfoto aja nih teman-teman di depannya Universal Studio ini. Banyak banget yang memang lagi foto-foto di sini. Aku juga melihat cukup banyak orang Indonesia ya, baik yang sedang berwisata ataupun juga para buruh migran yang memang berkumpul di sini karena dia ada area taman yang bisa diduduki. Jadi pada berkumpul dan juga duduk santai-santai di sini.
Oh iya, selama aku pergi ke Singapura ini juga, aku melihat cukup banyak orang India yang ada di sini ya. Sama ketika kemarin pergi ke Malaysia juga itu banyak banget orang India ternyata di sana. Nah teman-teman, memang sih kita nggak bisa masuk ya ke dalam Universal Studio-nya. Tapi ada satu tempat yang memang eye-catching banget, apalagi untuk dijadikan latar foto. Pokoknya ini Instagramable banget deh. Yaitu pemandangan dari depan toko permen ataupun toko coklat Candylicious ini teman-teman. Menarik banget dan juga eye-catching sekali terutama untuk anak-anak. Dan lihatlah gaya anak aku udah bergaya banyak banget nih di depan toko ini. Jadi dia tuh ada kayak pohon-pohon yang ada buahnya berupa permen-permen bergelantungan. Ini kita udah masuk ke dalam nih teman-teman. Dalamnya seperti ini ya, banyak banget pokoknya isinya. Dan memang ini cukup terkenal ya, karena memang banyak banget pengunjung yang datang ke sini dan juga kemudian berbelanja. Aku nggak beli apapun di sini teman-teman, jadi cuma masuk karena penasaran pengen lihat bagian dalamnya ada apa sih gitu ya. Dan untungnya si bocil juga nggak memaksa untuk minta sesuatu. Tadinya kepengen beli es krim, tapi dikarenakan anak aku lagi batuk, kayaknya kecapean ya, karena kita jalan terus nih, nggak ada breaknya, jadi nggak jadi beli es krimnya. Terus kemudian setelah kita puas muter-muter dan juga duduk-duduk santai di sini teman-teman, dan juga kita udah masuk nih ke dalam tadi ya toko coklat atau permen Candylicious itu, sekarang waktunya kita mau foto-foto bareng semua anggota tur beserta juga dengan tour guide-nya. Selesai foto-foto teman-teman, gak berapa lama kemudian kami melanjutkan perjalanan berikutnya. Kita akan naik monorail teman-teman. Cukup penasaran sih ya, karena kan belum pernah naik monorail sama sekali nih aku. Dan sekarang ini kita lagi mau masuk dulu, mau melanjutkan perjalanan dengan menggunakan monorail itu ke VivoCity. Excited banget, apalagi ketika nggak berapa lama kemudian ini monorailnya udah datang. Nah ini ya teman-teman, kita berdiri di deket bagian depan. Dan yang paling eye-catching banget ini adalah dia tidak ada yang nyetirin. Jadi ini digerakkan oleh mesin kayaknya ya teman-teman. Aku orangnya takut ketinggian ya, tapi jujur ketika ada di sini mungkin dikarenakan excited juga melihat baru pertama kali nih naik monorail ya, terutama di Singapura. Jadi kayaknya rasa takutnya itu hilang karena tergantikan dengan rasa penasaran. Bahkan aku juga masih sempet nih ngambil video ya teman-teman ketika aku naik monorailnya. Ini tidak jauh ya teman-teman, jadi hanya beberapa menit aja, nggak nyampe setengah jam sih kalau menurut aku ya, karena memang betul-betul dekat. Nah memang nggak takut sebetulnya, tapi ketika ada monorail dari arah yang selanjutnya dan melihat bahwa ternyata tidak ada talinya yang menggantung gitu ya untuk kayak menggantungkan keretanya. Dan hanya terlihat bahwa ya udah dia jalan aja di relnya, itu memang cukup menakutkan ternyata. Tapi enggak sih, so far so good, aman-aman aja. Itu sudah terlewati karena memang kita juga excited banget. Turun tadi teman-teman dari tempat pemberhentian monorail, kita langsung jalan kaki sebentar mau menuju ke VivoCity-nya. Nah teman-teman, VivoCity ini adalah mall terbesar di Singapura. Dia terletaknya itu di dekat Singapore Cruise Center, karena nanti kita akan melanjutkan perjalanan pulang dari Singapura ke Batam dari sini teman-teman. Nah teman-teman, di VivoCity ini itu dia terdapat stasiun MRT Harbourfront, itu di lantai bawah tanah. Dan juga tadi yang kita naik stasiun Sentosa Express Monorail menuju Pulau Sentosa yang terletak di lantai 3.
Mall ini sendiri itu diresmikan pada tanggal 1 Desember 2006. Jadi memang sudah cukup lama, tapi terlihat bukan kayak bangunan lama. Cantik banget teman-teman, asli dalamnya. Kita nggak jalan-jalan di sini karena memang udah terlalu lelah ya teman-teman. Berjalan hampir seharian, jadi udah lelah banget dan anak aku itu juga udah kecapean banget. Nah, sementara dua anggota tour travel lainnya itu mereka jalan-jalan mau beli makanan katanya. Kita langsung aja menuju ke Singapore Cruise Center-nya, teman-teman. Dan di sini aku nge-shoot ada kapal-kapal ferinya, cantik-cantik banget ya. Di sini cuacanya cukup bagus dan juga dia tidak ada gelombang. Nah, ini udah dapet nih tiketnya teman-teman dan juga kita udah menuju ke kapal ferinya. Ini sudah melalui proses imigrasi ya. Dan lagi-lagi teman-teman tidak boleh ada kamera, telepon dan juga foto. Ini kondisi dari kapalnya teman-teman dan ini kapal yang aku pakai sama ketika aku berangkat tadi ya. Cuma kalau pas berangkat dia cover ininya agak berbeda nih kursinya. Seperti yang ada di tampilan video ini itu adalah kapal sama persis ketika kita berangkat dari Batam menuju ke Singapura. Dan untuk kali ini aku cukup shock sih sebetulnya ya, karena ternyata penumpang kapalnya itu cuma sekitar 10 orangan aja teman-teman. Itu pun udah termasuk dengan kami, jadi sepi banget nih ya, tuh bisa terlihat kalau memang tuh betul-betul sepi banget loh teman-teman. Itu penumpang sih ya, kalau awak kapalnya sih ada juga ya di atas ataupun juga di sekitaran kami juga. Nah teman-teman, kami udah sampai kembali, baliknya tadi ke Batam Center lagi ya teman-teman, tempat berangkat. Dan ini kami udah mau menuju ke arah tempat tinggal kami di Batam. Nah ini tuh udah sekitar hampir jam 6 sore ya. Jadi memang berangkat dari Singapura tadi itu setengah 6 sampai di Batam setengah 6 juga. Karena Batam dan Singapura selisihnya 1 jam ya teman-teman. Dan ketika sampai di rumah tante suami aku, ini udah dibikinin bakso ikan yang enak banget. Ini homemade ya teman-teman. Dan udah lanjut abis itu tidur karena capek banget. Besok paginya itu disediakan sarapan nasi lemak kayak gitu. Dan juga gak ketinggalan jeruk ponkam. Ini jeruk favorit aku ya teman-teman. Kalau Imlek ya ampun, pokoknya ini gak boleh ketinggalan. Lalu kita juga akan lihat nih penampakan dari nasi lemaknya. Isinya kayak gini ya teman-teman. Ya mirip nasi uduk sih yang ada di Jakarta ya. Cuma dia porsinya lebih sedikit. Lalu isiannya itu ada ikan teri sama telur. Dan demikian sampai di sini teman-teman cerita aku untuk one day tour to Singapore part 2. Thank you for watching. See you on my next video. God bless you all. Bye-bye.